Hai, halo semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi ya. Kita di readingan tarot seperti biasa. Ini masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Tetap semangat bikin videonya. Oke. Kali ini kita punya tema ya. Penilaian dia tentang hubungan kalian berdua saat ini seperti apa, atau bagaimana pemikiran dia tentang hubunganmu dengan si dia. Dia adalah seseorang yang ada something dengan kamunya. Ditunjukkan energinya ya untuk seseorang yang spesial lah di hati kamu ya. Bagaimana sih pemikirannya saat ini tentang hubungan kalian berdua? Apakah hubungan ini pantas untuk diperjuangin, atau dia di sini malah intinya tidak ada keinginan untuk bersama dengan kamu ke depannya. Oke. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak. Oke. Untuk hasil kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta ya. Kita klaim energi positif dan kita hempaskan energi negatifnya. Kita ready. Oke. Kita akan lihat, wow, ada energi the devil ya. Ini tentang pemikiran dia atau penilaian dia terhadap hubungan kalian berdua. Aku melihat kalian di sini ada konflik ya. Ada rasa marah, kecewa, kecemburuan, dan saat ini mungkin saling diam, saling mengintai satu sama lain ya, dari story, intinya dari sosmed ya, tetapi tidak ada sapaan sama sekali ya. Ini adalah tentang komunikasi yang tidak lancar karena ada perbedaan di antara kalian. Bisa jadi ini karena ego masing-masing atau gengsi untuk menghubungi kamunya. Oke, nah ini kita bahas tentang dia ada energi kekecewaan, energi ketidakseimbangan, di mana dia mungkin ya di sini pikirannya ke kamu. Wow, Four of Swords. Dia ini sebenarnya merasa gelisah ketika ada masalah dengan kamu ya. Bahkan dia nggak bisa fokus dengan kesehariannya, mungkin di dalam menjalankan aktivitas, bahkan mungkin dia mau tidur atau bangun tidur gitu ya. Dia kayak terbayangi ya dengan masalahnya sama kamu ya. Dia berpikir di sini apa sih intinya yang membuat ya kamu bisa memaafkan. Mungkin dia punya salah di sini ya. Jadi dia mengira kamu ini ada kartu The Emperor ya. Mungkin ada sebagian dari kamunya mencoba untuk menunjukkan terhadap dia kalau tidak komunikasi atau dia tidak menghubungi kamu. Oke, kamu kayak fine aja gitu. Kamu merasa bahagia gitu. Dan di sini dia melihat kayak ada kecurigaan gitu ya. Kenapa ya nggak ada komunikasi dengan dia? Kamu kok happy, kamu kok lebih fokus dengan dirimu sendiri gitu. Dia kayak merasa hubungan ini sebenarnya dia sendiri masih sayang gitu ke kamunya ya. Perasaannya masih di kartu di Emperor ini masih kuat ke kamu ya. Tetapi hanya karena rasa marah, di sini ada kecemasan dan kegelisahan yang benar-benar kayak nggak bisa dia kendalikan gitu ya. Mungkin melihat kamu baik-baik aja, kenapa ya, ada prasangka ya, apakah ada seorang yang udah menggantikan dia di posisinya saat ini ya, di hati kamu ya, posisi dia di hati kamu gitu. Kayak ada rasa kegelisahan dan kekhawatiran, bahkan ada rasa marah dan kecewa. Kenapa kamu diam, kenapa kamu menjaga jarak, kenapa nggak, intinya ada kenapa gitu kan. Wow, oke. Aku ingin melihat lagi. Jadi tunjukkanlah ya kamu bahagia ketika dia tidak berkomunikasi denganmu atau sengaja di sini untuk mempermainkan perasaanmu. Oke, fine aja gitu ya.
Nah, di sini terlihatnya gitu ya, kalau kamu tahan tidak menghubungi dia, atau di sini bisa bersikap cuek, ya intinya akan ada pergerakan dari dia yang menghubungi kamu. Ada rasa penasaran, keingintahuan. Kenapa sih kamu itu kok tiba-tiba diem kayak gitu ya? Jadi dia yang akan bergerak, bukan kamu, gitu ya. Nah, di sini karena perasaan dia yang masih sayang ke kamu, tapi karena kegedean ego ya, atau di sini dia seperti anak kecil sifatnya atau karakternya, mau tidak mau dia yang harus mengalah ketika kamu tenang. Jadi saran aku ya, kamu tenanglah gitu ya. Menghadapi seseorang yang egois itu kamu harus tenang ya, apalagi dia ngilang ya, tiba-tiba nggak ada kabar. Udah tunjukkan saja ya, kalau kontak kamu tidak diblokir gitu, kamu pasang story aja yang happy, yang lagi bahagia, nanti dia akan datang sendiri ya, dengan caranya ya, mungkin dengan drama gitu kan. Dia sebenarnya sadar gitu ya, bersama dengan kamu dia bahagia gitu ya, mungkin karena gengsi aja dia nggak mau nyapa kamu gitu. Sebenarnya dia butuh perhatian dari kamu, dan ini ketika kamu mengabaikan dia, ada perasaan marah tersendiri gitu, kecemburuan tersendiri di hatinya ke kamu. Penilaian dia ke hubungan kalian ini, dia masih ini ya, optimis gitu kan ya, optimis untuk berbaikan dengan kamu kayak gitu. Jadi mungkin sebagian pasangan kamu butuh ketenangan, atau di sini dia butuh waktu untuk menurunkan egonya kayak gitu ya. Jadi lebih yakin sih ya untuk bukan mengakhiri satu hubungan, tetapi lebih kayak mempertahankan atau perbaiki dengan kamu. Dan dia menilai hubungan kalian ini udah cukup lama, mungkin ada yang sudah on off gitu, tetapi masih tetap bersama gitu, pondasinya kuat. Dia merasa hubungan kalian ini kuat secara emosional, terus hanya saja karena ada problem gitu ya, dan ego kalian itu yang sering menjadi satu konflik ya, yang menyebabkan kayak apa ya, kamu dengan dia itu selalu ada jarak, selalu ada kesalahpahaman kayak gitu. Atau sikap dia yang di sini kadang maunya menang sendiri ya. Jadi sebenarnya dia tahu kamu itu orangnya baik, terus setia, tidak mudah untuk mencari penggantimu ya. Bukan dia nggak mau, tetapi dia mau, udah ngerasa cocok di Queen of Cup ini. Dia udah ngerasa cocok sama kamu, bahwa tujuannya itu masih bersama dengan kamu. Jadi dia melihat konsep hubungan ini tuh masih bisa dipertahanin ya. Dia ngerasa kamu juga sayang, terus di sini secara ini ya, kamu ini udah menunjukkan menjadi pasangan yang terbaik gitu untuk dia. Jadi wajarlah ketika tidak komunikasi dengan kamu, kayak ada perasaan cemburu gitu ya, kayak perasaan takut, gelisah. Itu yang dia alami saat ini ya. Sekarang kita lihat seberapa besar egonya ini gitu, seberapa besar dia bisa menghandle perasaan marahnya ketika cemburu sama kamu ya. Di sini semoga dia menjadi seorang yang punya karakter intinya lebih dewasa gitu ya, biar kalian itu nggak selalu berada dalam kesalahpahaman gitu. Sebenarnya antara energi kamu dengan dia yang aku lihat ini berat untuk ngelepasin gitu ya, tetapi ada juga yang dari dia ini nggak langsung mengambil keputusan atau mengekspresikan perasaannya ke kamu, karena di sini ada kayak perasaan mungkin lagi jenuh ya, ada kejenuhan juga yang aku lihat ya. Ada kejenuhan di dalam hubungan kalian berdua ya. Di sini terlihat mungkin kamunya pengen ada waktu bersama gitu. Nah, ada waktu pertemuan gitu kan, dengan dia gitu, menghabiskan waktu, mau liburan atau sekedar nonton. Kamu pingin lah bertemu, intinya have fun dengan dia gitu. Tetapi dia sendiri di sini mungkin nggak bisa nepati apa yang dia janjikan, atau
apa yang kamu mau gitu kan. Dia nggak bisa untuk saat ini yang aku lihat ya, walaupun sebenarnya di sini terlihat dia pingin ya bertemu dengan kamu ya, tapi entahlah kenapa egonya selalu mendominasi gitu ya, rasa gengsinya pengen dimengerti, dan di sini seolah-olah dia ini yang harus lebih dominan dalam satu hubungan gitu. Aku lihatnya sih begitu dianya ya. Oke, kita lihat lagi di King of Cup ya. Tidak ada pun satu rasa itu atau pikiran dia terbersit ya untuk mencari pengganti kamu. Untuk saat ini dia lebih enjoy dengan kehidupan dia sendiri, lebih asik dengan dunianya. Bahkan kamu ada yang terabaikan yang di sini aku lihat ya, karena dia lebih mementingkan dirinya, aku lihatnya sih seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin lagi dia prioritaskan di sini, dan itu yang membuat kayak hubungan kalian ada jeda dan ada rasa jenuh juga ya di sini dalam hubungan. Mungkin hubungan kalian tuh monoton gitu ya, cuman gitu-gitu aja kayak gitu. Jadi memang perlu kayak waktu gitu ya untuk kamu lebih fokus ke dirimu sendiri, untuk dia juga kayak ada pemisahan energi sementara yang aku lihat. Mungkin lebih kepada introspeksi diri ya, di mana salahnya gitu, di mana kekurangan di dalam hubungan ini, kenapa kok stagnan seperti ini gitu, tidak ada pergerakan, karena lagi jenuh aja aku lihat, bukan ada orang lain ya. Oke. Nah di Nine of Pentacle ada juga yang dari pasangan kamu di sini sebenarnya kangen sama kamu ya, pingin sekali berbicara, mungkin bahkan ada penyesalan di hatinya ya, karena udah selama ini banyaklah kayak bersalah sama kamu gitu ya. Soalnya hal-hal yang kamu anggap penting tapi sepele untuk dia, contohnya mungkin kayak memberi kabar di saat dia sibuk gitu kali, dia nggak excited itu gitu memberikan kabar ke kamu gitu loh ya. Sebenarnya kamu kan butuh kabarnya aja gitu, seandainya dia mau jujur dia lagi apa kayak gitu, kamu itu butuh dikabarin kayak gitu yang aku lihat. Tapi dia di sini nggak mau ngerti gitu loh, nggak mau ngerti, jadi lebih kayak menganggap sepele ya dengan hal-hal yang kecil, dan itu yang membuat kamu mungkin di sini sedikit geram ya, sedikit gemes sama dia gitu. Kenapa sih gitu nggak mau ngerti gitu kan, walaupun hal-hal kecil intinya dia ngabarin kamu, kamu ngerasa itu kamu dianggap ada gitu ya. Aku sih ngerasa begitu ya, kamu bahagia ketika dia ngasih kabar hal sekecil apapun gitu kan, dia ngasih tahu kamu gitu, kamu jadi merasa dianggap di dalam kehidupan dia kayak gitu. Nah di sini orangnya dingin banget aku lihat, dan memang dia cool banget gitu kan. Dia mungkin nggak jago untuk ngerayu kamu terus mengekspresikan perasaannya gitu. Memang dia ini sih aku lebih melihat dia lebih suka di action ya, action gitu. Kalau dia nggak bisa melakukan sesuatu yang real ke kamu, dia akan diem gitu kan, nggak terlalu banyak bicara sama kamunya gitu. Nah di sini kamu itu orangnya romantis gitu kan, pengennya selalu dapat kabar kayak gitu ya, dan dia ini kurang peka terhadap kamu gitu ya, kurang peka. Dia memang sedingin itu gitu ya, bukan berarti dia ada orang lain gitu. Oke, kita lihat lagi di Ace of Cup. Kalau dalam satu hubungan aku lihat secara dia ini ya sayang dengan pasangannya ya, karakternya dia baik sebenarnya, dia sayang dengan pasangannya gitu. Mungkin saja saat ini hanya rasa jenuh ya, dia mungkin butuh waktu gitu, tapi kamu salah paham di sini, kamu diemin balik dia gitu, jadi dia bingung sendiri, malah marah jatuhnya ke kamu. Dan di sini kayak nuduh mungkin ya dengan pikiran yang sensitifnya dia,
apakah ada orang lain gitu, sehingga kamu nggak ada kabar, terus nggak bisa, intinya kok bisa kamu nggak ada menghubungi dia gitu. Mungkin selama ini dia merasa sangat-sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu ada yang manja, terus kamu ini memang sering kayak apa ya, merengek perhatian dari dia kayak gitu. Jadi ketika kamu terlihat independen di sini ya secara emosional, dia kayak bingung sendiri gitu loh. Sebenarnya dia suka tipe-tipe seorang feminim yang manja gitu ya, yang dimana dia sebagai seorang maskulin energi itu kayak merasa bener-bener nih gue maskulin gitu, merasa dibutuhkan dalam kehidupan seorang feminim ini. Nah begitupun juga kamunya yang lagi menunjukkan energi ini ke feminim, sebenarnya dia itu juga suka dimanja gitu ya. Dan sedikit-sedikit kalau kamu ada kabar ke dia gitu tuh dia bahagia banget gitu kan, dia merasa benar-benar penting gitu lah di kehidupan kamu gitu. Jadi energi ini memang pasangan kamu ini merasa gitu ya, merasa dianggap sebelumnya ketika kamu itu selalu berusaha untuk ngasih kabar gitu. Nah, oke. Ketika ada perubahan pastinya bingung ya. Ada apakah gerangan kayak gitu. Kenapa tidak ada kabar? Sebenarnya egonya ini terlalu besar, gengsinya terlalu besar ya. Apakah dia sesayang itu sama kamu? Kita lihat. Oke. Wow. Kita tarik energinya, apakah dia sesayang itu sama kamu. Nah ini ada kartu The Magician. Dia seorang yang misterius ya, kadang tidak stabil kayak gitu ya. Kamu bingung dengan sifatnya kadang ya, mungkin dengan karakternya nggak bisa kamu pahami intinya sepenuhnya gitu ya. Tetapi seorang ini misterius banget untuk kamu ya. Mungkin belakangan ini kamu dibikin bingungnya ya, apakah dia masih mencintai atau menginginkan kamu di dalam hubungan ini kayak gitu. Jadi lebih yang aku lihat, dia ini memang karakternya seperti yang kita reading tadi ya, tidak banyak bicara kayak gitu. Dia memang orangnya cool. Ada kita geser dikit ya. Oke. Misteriusnya dia ya, itu yang mungkin bikin kamu penasaran gitu ke dia sampai saat ini ya. Mungkin ada hal yang dia sembunyikan gitu ya. Dia orangnya cukup unik nih ya. Ada kesalahpahaman yang terlihat ini lebih ke kamu ya, ke kamu yang beranggapan dia ini mungkin punya orang lain gitu ya selain kamu gitu ya. Jadi sebenarnya yang terlihat tidaklah sama gitu ya. Jadi di sini dia terlihat cuek, terlihatnya nggak peduli sama kamu. Ada yang seperti itu, tapi sebenarnya pikiran kamu tuh yang menganggap dia nggak sayang tuh salah gitu. Ini banding terbalik karena kamu nggak paham dia sepenuhnya gitu. Aku lebih melihat seseorang ini sayang sama kamu gitu ya. Cuman di sini meragu aja gitu kamunya, karena melihat dari sikap dan bagaimana dia memperlakukan kamu saat ini tuh kayak aneh gitu, kayak berbeda gitu, nggak yang sweet gitu kan, nggak yang selalu romantis gitu, nggak yang selalu ada kabar kayak gitu ya. Jadi itu sih yang menurut aku kesalahpahaman kamu ke dia gitu kan. Ini masih sayang nggak sih kayak gitu ya? Nggak. Kalau sayang kenapa dia nggak ada kabar gitu nih ya. Ada sesuatu yang mengganjal di hati dia atau yang lagi bergejolak di batinnya yang aku lihat ya. Ini tentang perasaan dia ke kamu ya. Ada kayak perasaan dimana mungkin dia ingin memperjuangkan kamu, tapi ada hal yang membuat dia kayak apa ya, di sini tuh kayak menentukan sikap kedepannya itu kayak gimana, atau keputusan kedepannya kayak gimana tuh masih ragu gitu ya.
kayak ada rasa ketakutan dan kecemasan gitu. Bisa jadi mungkin kalian yang LDR, takut dia nggak bisa bersama dengan kamu ya, karena mungkin benturan secara finansialnya yang kurang baik, yang intinya belum stabil kayak gitu. Takut mungkin kedahuluan orang lain, atau di sini kamu bersama dengan orang lain nantinya karena dia terlalu lama mengulur waktu. Terus di sini aku lebih melihat ada yang perbedaan tentang masalah keyakinan ya. Bingung gitu ya antara kamu mau ikut dia atau dia mau ikut kamu kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, carilah titik jalan yang terbaik gitu. Lebih banyak doa kepada Tuhan, minta mana jalan yang terbaik untuk hubungan kalian ya. Ada perasaan atau beban-beban di sini yang nggak bisa dia utarain ke kamu, dia nggak bisa jujur atau plong di sini pikirannya ke kamu ya. Masih ada yang dia simpan atau di sini intinya dia olah ya secara emosional itu sendiri ya tentang hubungan kalian. Oke. Sangat misterius banget memang gitu kan. Oke. Kita lihat lagi. Nih, dia ngerasa ya mau jauh dari kamu gitu, seolah-olah bisa ngerasain ya apa yang terjadi sama kamu ya. Di sini dia berharap hubungan kalian itu seimbang ya, berjalan dengan baik ke depannya ya, tanpa harus banyak drama gitu. Jadi penilaian dia tentang hubungan ini, walaupun ada jeda saat ini tidak komunikasi, tetapi masih bisa untuk dia harapkan gitu lah. Walaupun dia tidak seyakin itu sama kamu ya, di dalam hubungan ini kamu mau bertahan atau mau menunggu dia gitu. Cuman di sini aku lebih melihat oke gitu ya, penilaian dia itu dalam hubungan ini ya kamu masih bisa gitu ya untuk dia perjuangin. Terus di sini harapan bersama dengan kamu ini masih ada ya. Ini hanyalah kesalahpahaman dan bukan suatu akhir dari semuanya gitu. Mungkin hanya jenuh aja dan butuh waktu kalian untuk saling introspeksi diri ya. Mungkin disuruh untuk mencintai diri sendiri dulu antara kamu dengan dia kayak gitu ya. Ada keinginan bertemu sebenarnya atau berkomunikasi denganmu saat ini. Oke. Nih ya. Ada satu momen yang nanti di sini antara kamu dengan dia mungkin ada pertemuan ya. Ada pertemuan dan ini akan mengklirkan ya, membereskan semua masalah kalian berdua. Ada manifestasi yang akan terwujud di antara kamu dengan dia. Mungkin ada janji ya, janji suci yang akan diucapkan, atau bahkan kalian ada yang niat untuk melangsungkan satu hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Oke ya, ada masanya aku lihat ya, hati kamu ini benar-benar yakin ke dia ya. Batin kamu benar-benar merasa bahwa inilah seseorang yang kamu mau gitu, seseorang yang benar-benar tepat untuk kamu gitu. Aku lebih melihat keinian ya, ketegasan kamu dalam hubungan ini ke depannya itu lebih kayak oke gitu. Jadi ke dia itu udah nggak ragu gitu ya. Mungkin akan ada perubahan positif ya. Ada dimana communication gitu ya yang akan terjadi, bisa jadi dalam waktu dekat ya, untuk bagaimana kalian ini bisa bersama lagi ya. Mungkin akan mengutarakan perasaan satu sama lain, mau itu kekecewaan ya, kecemburuan di sini akan terlihat dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan di sini ya kita tarik energinya, seseorang yang lagi kamu sayangi mau ya mengungkapkan perasaannya dengan jujur ya.
nggak harus diem ketika ada masalah kayak gitu. Untuk saat ini biarlah dia diem dan kamu berusaha untuk tenang di sini ya, karena dengan ketenangan kamu akan bisa menarik energi dia gitu. Kalau kamu semakin panik ya, di sini aku lihatnya walaupun kalian sama-sama masih berharap ya, berharap dan intinya sayang gitu ya, ada cinta yang tulus, tapi ketika kalian ini banyak hal yang dari luar ya, mungkin tentang isu gitu kan antara kamu dengan dia, ini bisa jadi rapuh ya. Aku lihatnya jangan sampai kamunya ini rapuh ya di sini atau menyerah dalam hubungan ketika memang sudah yakin ya, ketika udah yakin ya. Oke. Sebenarnya dia fokus ya energinya ke kamu saat ini ya, entah kamu mengerti atau enggak. Tekanan batin yang lagi dia alami ketika tidak berkomunikasi denganmu itu cukup berat sebenarnya. Dia fokus ya, dia memantau kamu ya saat ini walaupun lagi diam ya. Kalau lagi happy, lagi kalian bersama dan intinya lagi baik-baik aja gitu kan, dia memfokuskan energinya cukup sama kamu, bukan dengan orang lain ya. Aku lihat ada satu ikatan yang cukup kuat sebenarnya di antara kalian ya, ikatan cinta ini, ikatan perasaan yang mungkin sulit untuk diungkapin ya, orang lain nggak akan ngerti, hanya kalian berdua yang ngerti ya. Vibrasi gelombang energinya, perasaan kamu bersama dengan dia itu kuat banget getarannya ya. Kalau cinta ya cinta, cuman kalau sudah ego yang bermain di sini, kalian tuh kayak merasa pedih ya, kayak merasa gemes gitu terhadap dia. Sebenarnya kamu tuh sayang juga ke dia gitu ya, nggak bisa dipungkiri. Tapi di suatu saat, kayak di satu waktu gitu ya, bukan suatu saat, ini kayak cerita jadinya ya. Satu waktu kamu kadang merasa sendiri ya, merasa ditinggalin ya sama dia. Untuk saat ini itu yang kurasain, ada perasaan kesedihan di dalam hatimu, terus sakit di batinmu kayak gitu ya. Kenapa kalau dia sayang dia setega ini diamin kamu kayak gitu, kayak ada perasaan bertanya-tanya ya. Sebenarnya perasaan kamu udah sayang banget, dan ada waktunya untuk bermimpi. Ada mimpi yang akan mungkin kamu selama ini menginginkan seseorang yang benar-benar loyal secara waktu untuk kamu ya, mensupport kamu secara semuanya gitu ya. Aku lihat nanti ada ya, entah dia atau seseorang yang dikirimkan Tuhan untuk menghapus semua luka kamu ya, untuk mengobati. Di sini ada hal terbaik di kehidupan kamu ini yang akan terjadi, yaitu mimpi atau keinginan kamu akan terwujud. Oke, kamu mau sama yang mana? Mau dengan dia atau dikirimkan seseorang yang baru? Nanti komen ya. Oke, kita lihat yuk dari kartu love-nya gitu. Kita lihat. Apa sih yang sebenarnya saat ini yang diperluin oleh kamu gitu ya? Cinta sejati. Wow, kamu lagi butuh cinta sejati, pasangan sejati ya. Mungkin faktor umur, atau di sini kamu memang benar-benar udah udah berharap bertemu dengan seseorang yang tepat ya. Mungkin bahkan saat ini kamu udah bertemu dengannya, kamu merasa happy, merasa bahagia intinya ya, melewati hari, dan mungkin kamu yakin bahwa dia adalah yang terbaik. Berbicara dari hati ke hati, utarakan perasaanmu dengan pasangan. Jadi kamu butuh nih, kamu bicara gitu, ayo mau turunkan ego nggak? Kalau dia memang pantas untuk kamu perjuangin, kalau hubungan ini memang pantas menurut kamu dilanjutkan. Kalau dia sih oke gitu kan, cuman dia egonya tinggi gitu, kamu bisa nggak menghadapi egonya dia yang terlalu tinggi?
Nah, ketika cinta sejati menurut kamu itu adalah dia, kamu perlu berbicara ini. Ketika menurut kamu ini bukan dia, ya kamu cut aja gitu kan. Nanti datang energi baru. Berusahalah. Cinta yang besar menuntunmu untuk berusaha bertindak. Nah, ketika perasaanmu ini memang nyata gitu ya, kamu nggak akan bisa membendung ya rasa di hatimu ya untuk seseorang ini. Kamu akan melakukan sesuatu ya untuk bisa bersama dengan dia. Wow, ini satu perjuangan ya. Cinta yang tidak terbalas nih, tidak tertarik untuk menjalin satu hubungan. Aku lihat ada dari pasangan kamunya ini yang dimana mungkin kamu atau dia yang udah nggak sevibrasi energinya gitu ya, kalian tuh kayak akan misah gitu ya, aku lihatnya. Jadi ketika perpisahan ini memang adalah yang terbaik untuk kamu dan tidak menyakiti hatimu, lakukan ya. Tapi di sini memang kalian dengan pasangan ini memang ada loh yang sudah tidak sevibrasi, yang sudah tidak sejalan, energinya sudah beda. Jadi alam semesta itu akan memisahkan kalian berdua ya. Jadi jangan sedih ya, karena energinya udah nggak sama. Pahamilah itu ya, beri kesempatan pada hubunganmu, bekerja samalah. Nah ini ketika kalian masih merasa ada sesuatu yang bisa diharapin dalam hubungan ini, yang memang kamu yakin gitu kan bisa untuk bahagia bersama dengan seseorang ini, cobalah kamu berusaha. Itu yang kamu butuhkan sekarang, lagi cinta sejati gitu loh ya. Cukup readingannya ya. Ini tentunya untuk semua zodiak ya. Aku ngucapin makasih banyak udah temenin aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.